Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan solehah, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Bagaimana kabar para sedulur? Mugi-mugi selalu diberikan kesehatan, waluya jati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Izin para sepuh dimanapun berada, saya ingin menceritakan tentang makanan khas daerah Cirebon, yaitu kerupuk melarat, atau ada juga sebagian yang menyebutnya sebagai kerupuk kepus. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Bagi yang sudah mensubscribe, like, serta menjalin komunikasinya melalui komentar, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih. Semoga rezeki para sedulur yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagai air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Kebetulan para sedulur, di hari Rabu, di minggu sekarang, saya bersilaturahmi berkunjung ke rumah Sepuh Trusmi, yaitu Babi Ihsan Hariri bin Muhammad Ambari. Kebetulan di situ lagi kumpul anak-anak beserta cucu, tanpa disengaja menceritakan tentang kerupuk kepus atau melarat itu, karena kebetulan di meja terdapat kerupuk melarat atau kerupuk kepus tersebut. Lalu bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu miskin. Salah satu lauknya kalau makan kerupuk. Tapi ketika itu berulang lagi zaman tahun-tahun 2 tahun sekarang ini, minyak mahal. Dulu kan hanya bergantung dari kelapa untuk goreng kerupuk. Jadi aduh bagaimana ya, udah lauk satu-satunya itu, tapi minyaknya mahal. Maka mikirlah orang-orang tua zaman dulu itu, dan mungkin ada yang dapat petunjuk, pasir dicuci, dikeringkan, dicuci, dikeringkan, udah bersih dipakai goreng kerupuk. Ya ini kerupuk hidup atau lestari sampai sekarang. Jadi kalau kita melihat kerupuk begini, itu ingat zaman dulu. Tahun berapa? Keadaan lagi kurang enak. Tahun berapa, Be? Apanya? Tahun berapa? Mulai 1602 kalau dalam sejarah. Ketika company pertama kali masuk ke Indonesia. 1602. Ya, oh, sudah. Kalau makan nasi aking, segaking ngalami. Kacang malia kok Nasi dijemur, kan sisanya itu. Nanti ditanak lagi itu. Ya. Jadi Masya Allah ya. Ini mengingatkan orang-orang tua kita zaman dulu, begitu prihatinnya gitu. Gara-gara penjajahan Belanda. 350 tahun kita dijajah Belanda. Terutama daerah Cirebon, makanya di daerah Cirebon banyak makanan yang tidak mengandung barang bernyawa, kayak docang, kerupuk ini, tahu geceron. Ada enak tahu geceron. sambal godok. Nasi ringko, ya nasi ringko zaman dulu itu nggak ada daging, nggak ada barang bernyawa, paling toko, bonteng, kecap.
Kenapa sih Be disebut kerupuk melarat tuh Be? Ya karena makanannya orang-orang miskin. Oh gitu. Diganti aja Be kerupuk sultan arane Be. Iya. Emisi rancangan di negeri Perancis ngirim rancangan itu Sekarang mendunia ini. Kerupuk ini. kerupuk gedong. Dia sedang kode nubir mana nih udah turun ya, mesti nano. Mendunia sekarang. Tahu dikirim mana? Mau namanya sekarang diganti ya, kalau kerupuk melarat kurang bagus, mengenang kembali penderitaan zaman dulu. Jadi sebutnya kerupuk kepus. Ya, kepus. Kerupuk kepus. Karena dulu masih ada pasirnya, ditiup sebelum makan. Oh ya. Mana kerupuk wedi, mana kerupuk kepus, mana kerupuk wedi kuali, mana ada di pasar larang pasir ada wedi biar. Iya. Pasir zaman negeri wedi. Iya, wedi. Pasir-pasir lembut tuh. Kerupuk kepus. Itu pun dicuci dulu. Kepus makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Sunan Kalijaga ada di sini. Saya ulillahi lamun al-Fatihah. Walhamdulillah. Saya ulang para sedulur ya. Barangkali tak terdengar dari suara sepuh tadi bagi para sedulur yang sedang menyaksikan channel Song Mas 81 tentang sejarah kerupuk kepus atau melarat tersebut. Jadi para sedulur, kerupuk kepus atau melarat itu sendiri tercipta. Saya melihat dari berbagai media dan juga tentang buku-buku tentang sejarah kerupuk, terutama kerupuk melarat tersebut, itu sekitar tahun 1830. Pada masa itu adalah masa tanam paksa para penjajah Belanda. Pada masa itu serba susah, termasuk salah satunya yaitu minyak goreng. Karena sangat mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat Cirebon, para orang tua kita terdahulu mencoba memakai cara yang berbeda, yaitu memakai pasir. Dan pasir di sini itu sendiri didatangkan atau diambil dari daerah pegunungan, dicuci kembali, lalu dibersihkan, dikeringkan, dicuci kembali, dibersihkan dan dikeringkan hingga akhirnya benar-benar bersih dan siap untuk dijadikan sarana sebagai pengganti dari minyak goreng tersebut. Jadi kesimpulannya adalah para sedulur, bagi para sedulur yang pernah ke Cirebon atau memakan kerupuk ini, lebih enak dengan memakai sarana sambal atau dicampur dengan rujak-rujak yang lain. Itu pasti ajib, enak dan menyenangkan hati. Menyenangkan di hati ini para sedulur. Jadi kesimpulannya adalah kerupuk kepus atau melarat bukan hanya sekedar makanan ringan, tetapi juga merupakan cerminan sejarah dan budaya masyarakat Cirebon. Dari proses pembuatannya yang unik hingga makna di balik namanya, kerupuk ini mengajarkan kita tentang kreativitas dan adaptasi. Mudah-mudahan menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua, terutama diri saya pribadi dan anak-anak keturunan saya. Saya mohon pamit para sedulur. Mohon ampura jika ada muna-muni dan tingkah laku yang kurang pas di mata para sedulur. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.